Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita datang lagi kepadanya, membawa setiap ucapan syukur kepadanya. Haleluya. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan, hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan haleluya, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Mari nyanyikan pujian ini dimanapun Anda berada. Kita percaya saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Kami mengangkat tangan kami kepadamu, kami memuji namamu Tuhan, memuji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Oh haleluya, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah. Mari sorakan haleluya, 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 sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan segalanya buat setiap kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan
anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang merasakan kasih setia Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan, mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dia sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku yang diberkati Tuhan, yang dilimpahi Tuhan. Mari nyanyi dan sorak-sorai buat Tuhan. Mari lambaikan tanganmu kepada Tuhan untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, Lord. Amin. Engkau sanggup menyediakan segala sesuatu bagi kami. Engkau sanggup menggenapi setiap janji-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama kita, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, yes, kami diberkati, kami dilimpahi oleh Tuhan. Dia sanggup menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya percaya Dia Allah Immanuel yang menyertai setiap kita, yang memberkati kita dengan janji-janjinya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa,
dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa kami datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata, dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan setiap kami Tuhan, di dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Engkau Allah Immanuel, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Terima kasih Tuhan buat setiap harapan yang Engkau bangkitkan dalam hidup setiap kami. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel,
Engkau yang menguatkan kami waktu harapan kami seolah-olah lenyap, waktu iman kami seolah-olah luntur. Engkau yang berjanji, Allah Immanuel, yang menyertai setiap kami, bukan cuma di masa yang lalu, tapi hari ini dan selama-lamanya Tuhan akan menyertai kami. Kami percaya kami akan menutup tahun ini dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Betapapun keadaan yang kami alami tidak sesuai dengan harapan kami, tapi Engkau akan memberikan pengharapan yang baru kepada kami di tahun 2021. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup tahun ini dalam ucapan syukur kepada Tuhan, sambil merenungkan bagian firman Tuhan yang kami percaya akan menguatkan dan memberkati setiap kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyapa setiap kita dimanapun Anda berada dengan sukacita. Apapun keadaanmu, apapun situasi yang kita alami di tahun 2020, mungkin kita berkata tahun 2020 itu tahun yang berat, hampir setahun kita tidak leluasa untuk melakukan segala sesuatu, semuanya harus via online. Natal kita via online, hari ini kita tutup tahun baru via online, nanti tanggal 3 Januari kita juga via online. Tetapi saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup setiap kita. Amin. Amin saudara-saudara. Walaupun begitu sulit, sampai-sampai ada kelakar di antara beberapa WL bahwa ada satu lagu yang tidak boleh dinyanyikan pada saat Natal. Saudara tahu lagu apa? Lagu Hai Mari Berhimpun, karena tidak sesuai dengan anjuran pemerintah untuk ada di rumah masing-masing. Saudara-saudara, saya percaya kita bisa tetap menikmati berkat-berkat Tuhan dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Berkat adalah sebuah keadaan di mana kita bisa berdamai dengan keadaan dan tetap bisa menikmati kehadiran Tuhan tanpa dipengaruhi oleh apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, entahkah itu kesulitan, penderitaan sekalipun. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa berkat itu bukan ketiadaan masalah, tapi berkat justru situasi di mana di dalam keadaan kita sedang mengalami masalah, kita masih tetap bisa merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu artinya berkat yang sejati. Jadi berkat tidak bicara apa yang terjadi di luar kita, tapi berkat berbicara tentang apa yang terjadi di dalam diri kita, seperti sebuah pujian yang berkata, segala yang terjadi biar membuat kami tetap mengingat akan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita belajar hidup bersama dengan Tuhan, maka tentunya kita akan tetap bersyukur. Ya, sekalipun kita mengalami banyak kegagalan atau musibah. Karena seringkali kalau tanpa kita sadari bahwa seringkali berkat Tuhan itu bersembunyi di balik setiap kegagalan dan persoalan. Seringkali Tuhan bekerja justru ketika kita seolah tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan malah harus kehilangan sesuatu yang kita harapkan tersebut. Saya baru mendengar kesaksian ada seorang hamba Tuhan yang istrinya bekerja di sebuah hotel. Ya, ini kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Ada sebuah hotel yang cukup besar lalu kena bom hotel itu. Tapi tepat seminggu sebelum kejadian peristiwa bom itu, istrinya di PHK dengan alasan yang tidak masuk akal. Ya, sehingga dia terus mengeluh dan mengeluh hampir setiap hari, ya, di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya ketika seminggu kemudian terjadi bom di daerah Kuningan itu, saudara-saudara, istrinya baru bisa mengerti bahwa Tuhan meluputkan dia. Karena teman-teman seruangan kantornya itu gak ada yang gak kena. Ada yang operasi di kepala, ada yang operasi di lutut, ada yang operasi di badan dan seterusnya. Jadi dia merasa bahwa seolah dia kehilangan sesuatu di seminggu sebelumnya. Tapi di minggu berikutnya dia malah bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus mengingat satu hal di sini. Bahwa seringkali Tuhan bekerja tidak sesuai dengan harapan kita seolah. Tapi percayalah bahwa di balik semuanya itu, nanti kita akan melihat bahwa ternyata rencana Tuhan jauh lebih baik dari yang kita minta dan pikirkan.
Satu kali ada 3 batang pohon di dalam hutan. Ketiganya menceritakan harapan dan impian mereka masing-masing. Pohon pertama bilang, aku mau jadi sebuah peti harta karun di mana nanti aku dimasuki oleh benda-benda yang mahal harganya, emas, ya, dan semua permata yang masuk itu adalah hal-hal yang membangkitkan keindahan. Itu kata si pohon pertama. Pohon kedua bilang, aku mau dibawa jadi sebuah galangan kapal atau tempat menaruh kapal-kapal yang besar. Aku mau mengangkut raja-raja yang terkenal dan hebat. Lalu kemudian pohon ketiga berkata, aku mau jadi pohon yang tertinggi untuk menggapai surga dan merasakan betapa Tuhan itu dekat dengan diriku sehingga setiap orang bisa mengingat akan aku. Nah, setelah beberapa tahun, ya, sekelompok penebang datang ke hutan itu lalu kemudian menebang 3 pohon ini. Pohon pertama ditebang, ya sangat senang sebab berpikir impiannya akan menjadi kenyataan. Dia akan jadi tempat harta karun. Ada banyak barang berharga yang masuk di situ. Tapi doanya kelihatannya tidak menjadi kenyataan. Karena si penebang kayu ini justru hanya menjadikannya sebagai kotak tempat menaruh makanan ternak di kandang. Punahlah harapan dari pohon yang pertama ini. Lalu pohon yang kedua dibawa ke galangan kapal persis seperti doanya. Tetapi tidak menjadi kapal yang besar. Dia hanya menjadi kapal yang kecil. Kapal nelayan biasa. Hanya bisa mengangkut 10 sampai 20 orang maksimal. Punahlah harapan dari pohon yang kedua. Pohon yang ketiga lebih miris lagi, sebab apa? Sebab dia hanya dipotong jadi potongan-potongan kayu yang kasar dan besar lalu dibiarkan teronggok di dalam kegelapan. Tahun berganti tahun, ketiga batang pohon ini berpikir bahwa impiannya sudah kandas. Ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sampai kemudian terjadi sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka. Ada sepasang suami istri berjalan di tengah-tengah kegelapan dari jauh. Istrinya sedang mengandung. Lalu kemudian mencari tempat untuk melahirkan. Dan ternyata setelah pergi ke sana, pergi ke sini, si istri tidak mendapatkan tempat. Sehingga atas belas kasihan pemilik rumah, mereka diizinkan tinggal di sebuah kandang untuk melahirkan. Dan akhirnya istrinya melahirkan di kandang binatang, di sebuah palungan. Lalu bayinya ditaruh di tempat itu. Saudara tahu siapa dia? Dia adalah Maria dan Yusuf. Dan waktu itu kemudian si pohon pertama ini mulai berpikir bahwa ternyata ada rencana yang lebih besar. Dia menginginkan dirinya ditaruh harta, emas, dan permata, tetapi justru dia berkata bahwa harta terbesar sudah ada di dalamnya. Ya, lalu pohon yang kedua, saudara-saudara, ya, didatangi oleh sekelompok laki-laki. Ketika itu mereka naik ke atas perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua ini. Ketika mereka ada di tengah danau, ada badai yang besar. Ya. Lalu kemudian terjadi kehebohan, terjadi kekacauan sebab perahu itu hampir tenggelam dengan badai. Lalu serta-merta berdiri seseorang menghardik angin badai dan berkata, diam, tenanglah, dan badai itu berhenti seketika. Pohon yang kedua baru menyadari bahwa ternyata, ya, sekalipun perahunya tidak besar, tidak mengangkut raja-raja yang besar, tapi dia sedang mengangkut raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan pohon yang ketiga? Yang dibiarkan teronggok dalam gelap, yang seolah hidupnya sudah tidak berguna lagi, yang seolah sudah diabaikan. Pohon ketiga ternyata mengalami hal yang tidak kalah luar biasa.
Karena satu hari kemudian dia dipanggul oleh seseorang menuju ke bukit Golgota. Dan pada akhirnya pohon yang ketiga, kayu yang ketiga ini menjadi kayu di mana tempat Yesus disalibkan. Pada waktu itulah dia mulai menyadari bahwa raja di atas segala raja itu begitu dekat melekat dengan kehidupannya. Saudara-saudara, pesan dari cerita ini adalah ketiga pohon ini mungkin tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan caranya mereka. Tetapi mereka justru mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan caranya Tuhan. Jadi tetaplah percaya bahwa apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, itu bukan akhir dari segalanya. Satu saat kita akan melihat ketika kita memelihara iman, memelihara janji Tuhan, memelihara pengharapan di dalam Tuhan, kita akan melihat bahwa penggenapan rencananya itu terjadi dalam hidup kita. Mari dengan cepat saya mau kita membaca kitab Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas 2 ayat 25 sampai 32, ayat 25 berkata begini dari Injil Lukas pasal 2. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat 28. Ia Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ayat 30. Sebab apa? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita di atas tadi, kita telah lihat bahwa ada satu orang bernama Simeon. Dia ketemu dengan Yesus di Yerusalem. Ketika itu Yesus dan orang tuanya hendak melakukan perintah Taurat, yaitu menyunat dan menyerahkan Yesus ke bait Allah. Ayat 21 dan 22 nanti baca di rumah. Siapa itu Simeon? Simeon ini menurut seorang penulis buku yaitu Matthew Henry, dia berkata bahwa Simeon ini adalah orang yang memang sangat terkenal. Dia anak dari seorang rabi Yahudi yang namanya Hillel. Simeon punya anak bernama Gamaliel. Siapa itu Gamaliel? Gamaliel bukan saudaranya Audrey Cantika ya, itu GAC, bukan. Tapi Gamaliel di sini adalah guru dari Rasul Paulus dalam hal Taurat. Gamaliel adalah gurunya Saulus sebelum dia bertobat. Jadi Gamaliel ini orang terkenal. Jadi Simeon ini adalah ayah gurunya Rasul Paulus. Dia bukan orang sembarangan. Jadi dia mengenal Taurat. Dia yang mengajarkan kepada Gamaliel tentang Taurat. Simeon kenal tentang janji Mesias. Ayat 26 berkata bahwa kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ini adalah janji Tuhan kepadanya secara pribadi. Dalam perenungannya akan Taurat, dia percaya akan satu kali kelak muncul Mesias yang dijanjikan. Kenapa Mesias ini penting bagi mereka saat itu? Kalau Anda baca di rumah ayat 25 dijelaskan di sana bahwa mereka sedang menantikan penghiburan. Artinya kondisi mereka hari itu sedang menyedihkan, sedang parah, sedang masa-masa sukar seperti kita hari-hari ini. Masa yang sulit dan mereka sedang menantikan sebuah penghiburan. Mereka menantikan Mesias itu datang untuk melepaskan mereka dari setiap kesulitan. Bukankah hari-hari ini kita juga menghadapi keadaan yang sama? 9 bulan sudah ya kita menghadapi corona. Kalau mengandung mungkin anaknya sudah lahir. Ya, kita ini sedang menantikan kekuatan penghiburan dan bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan tahun depan. Tapi dari Simeon kita dapat mengaminkan sebuah ayat bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Amin. Sekalipun situasinya tidak sesuai dengan harapannya, tapi Simeon tidak membiarkan dirinya diisi dengan berita-berita yang pesimis. Berita-berita yang mengecilkan hati bahwa kesulitan tidak akan selesai. Tapi dia terus mengumandangkan di dalam hati dan dirinya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan terjadi. Itu sebabnya dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya apa? Aku jangan berdosa terhadap engkau. Menyimpan janji Tuhan itu seperti perisai yang melindungi kita agar kita tidak berdosa, agar kita tidak kecewa, agar kita tidak merasa bahwa Tuhan berbohong dalam kehidupan kita. Menyimpan janji Tuhan menolong kita untuk terus berharap daripada bersikap apatis di hadapan Tuhan. Daripada berpikir bahwa harapannya akan sirna seperti ketiga pohon itu tadi. Kita harus menyimpan janji Tuhan. Tetap nyalakan pengharapanmu, sekalipun kita mungkin sepakat bukan cuma kita yang mengalaminya, tapi semua orang di seluruh dunia mengalaminya. Bahwa tahun 2020 itu menjadi tahun yang berat, tahun yang gelap. Tapi kita percaya sekali lagi, tahun 2021 yang beberapa jam lagi kita akan masuki bersama-sama. Terang Tuhan akan bersinar. Kita akan melihat penggenapan janji Tuhan seperti yang dialami oleh Simeon. Saya mau ingatkan bahwa tidak cukup hanya sekedar memegang janji Tuhan. Kita harus tetap setia untuk menikmati janji-janji Tuhan. Tahukah saudara bahwa ketika Simeon ini kemudian melihat Yesus seperti ayat yang baru kita baca tadi, Simeon itu usianya sudah sangat lanjut, saudara. Sudah hampir meninggal. Itu sebabnya dikatakan, waduh sekarang ini mataku telah melihat keselamatan. Orang Jakarta bilang, gue bisa mati dengan tenang gitu. Ya, istilahnya seperti itu. Karena dia baca, dia amini janji Tuhan tapi gak segera muncul. Tapi di last minute, di akhir-akhir dari perjalanan kehidupannya, barulah kemudian atas anugerah Tuhan, dia berjumpa dengan bayi Yesus yang dipercayanya adalah sebagai Mesias. Jadi yang pertama saudara kita belajar dari Simeon, tetap pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya, menolong setiap kita yang ada di sini. Yang kedua saudara-saudara, pelajaran yang kedua dari Simeon, kita kembali ke ayat 25. Bukan cuma dia pegang janji Tuhan, tapi sikap hidupnya sementara ia menunggu janji Tuhan. Jadi tidak cukup hanya nunggu, beriman, tapi harus diimbangi dengan sikap. Dikatakan ayat 25, ia hidup benar, ia hidup saleh. Kata benar ini menyangkut hubungannya dengan sesama, sedangkan saleh itu menyangkut hubungannya dengan Tuhan. Yang dalam bahasa aslinya disebut el-lebes, artinya sangat berhati-hati dan takut akan Tuhan. Jadi waktu dia menerima janji Tuhan, dia hidupi janji Tuhan, dia pegang janji Tuhan, dia imbangi dengan sikap hidup, hidup benar di hadapan sesama, dan hidup saleh di hadapan Tuhan. Inilah yang kemudian menyebabkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Simeon. Dia juga dikatakan di dalam ayat yang ke-25, hidup di dalam Roh Kudus. Artinya ia menjadi seorang yang dipimpin oleh Tuhan yang adalah Roh. Saudara-saudara, inilah yang menjadi rahasia. Mengapa penggenapan demi penggenapan janji Tuhan mudah dan sering terjadi bagi hidup kita. Saya mau bersaksi buat saudara-saudara, sekalipun tahun 2020 saya juga mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi di sana saya tetap melihat ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup saya secara pribadi. Dan saya percaya saudara juga mengalaminya. Kalau saudara tetap setia, hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan dan sesama, maka saudara akan menikmati penggenapan janji-janji Tuhan. Saudara memang gak gampang ketika kita coba hidup benar di hadapan Tuhan.
Mungkin orang tidak menyukai kita, persis seperti Nuh yang dianggap gila ketika dia melakukan hal yang benar. Ayub malah dituduh berdosa karena ternyata setelah dia hidup benar dia kena penyakit. Bahkan orang terdekatnya, istrinya sendiri berkata, kutukilah Tuhanmu. Apakah engkau masih mau percaya kepada Tuhan yang seperti itu? Engkau hidup benar harusnya engkau diberkati, engkau hidup benar harusnya engkau sehat, engkau hidup benar harusnya engkau dijauhi dari segala penyakit. Engkau hidup benar, engkau malah kena penyakit. Tetapi Ayub membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Yusuf pun begitu. Ketika dia hidup benar, dia menolak perbuatan yang berdosa atas bujukan dari istri Potifar. Dia mengalami kesulitan. Dia masuk dalam penjara. Tapi pada akhirnya Tuhan membuktikan kasih setianya bagi Yusuf. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Atas anugerah Tuhan dia ditinggikan. Saudara-saudara, kalau hari ini kita sedang mengalami persoalan, Anda yang di rumah, Anda yang berada dimanapun, ketika kita mengalami persoalan yang berat, percayalah dan yakinlah bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada bagian lain yang harus kita jalani, dan nanti kita akan melihat Tuhan begitu luar biasa. Sebagai pesan penutup, mari kita saya mau pesankan, mari kita banyak makan buah-buahan agar kita ini sehat secara iman dan juga secara imun, sehingga kita bisa berkata amin senantiasa di hadapan Tuhan. Buah yang pertama yang harus kita makan adalah markisam. Mari kita sabar. Buah yang kedua adalah stroberi. Selalu introspeksi, belajar rendah hati. Buah yang ketiga adalah salak, selalu baik dalam bertindak. Yang keempat jeruk, jangan berbuat buruk. Yang kelima, buah pisang, pantang iri, sombong dan angkuh. Yang keenam, anggur, ayo gemar bersyukur. Yang ketujuh, melon, menolong orang lain. Dan yang terakhir, buah yang harus kita makan adalah buah tobat sebelum kiamat. Ya. Saudara-saudara, selamat mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dalam pengharapan yang saya percaya akan jauh lebih baik. Saudara percaya 2021 akan berjalan dengan lebih baik? Anda yang di rumah percaya? Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Setiap janji Tuhan kita simpan di dalam lubuk hati kita. Ya Tuhan yang tidak pernah gagal, Dia menepati janji-janjinya bagi setiap kita. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan bersama, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masa, bahkan setiap tetesan air mata. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Oh kasih, janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku,
Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Engkau penolong kami Tuhan, penolongku yang aku percaya. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Mari ingat janji Tuhan bagi setiap kita. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu, oh kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Oh terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, kami berterima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan, kami simpan di dalam lubuk hati setiap kami. Walaupun kami harus menghadapi tetesan air mata, kesulitan demi kesulitan terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya Engkau Allah Immanuel. Engkau yang berjanji, Engkau yang menggenapinya bagi setiap kami. Hari ini kami melihat lagi bukti kasih setia-Mu sudah dinyatakan melalui tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Kami akan bersama-sama menikmati tubuh-Mu. Kami percaya ada kuasa yang memulihkan setiap kami, kuasa yang menyembuhkan setiap kami, kuasa yang memungkinkan kami bisa terus berharap di dalam Tuhan. Engkau dengan janjinya ya dan amin bagi setiap kami. Mari saudara-saudara siapkan rotimu, angkat tinggi di hadapan Tuhan, sambil terus mengucap syukur di hadapannya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti di dalam nama Tuhan Yesus.
Angkat cawanmu di tangan kanan, tinggi di hadirat Tuhan. Mengucap syukur buat darah Yesus. Darah ini yang memungkinkan dan memampukan kita melewati tahun 2020 yang berat. Bersama dengan kuasa darahnya, kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita selalu disertai oleh Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama di dalam. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna. Janjimu tidak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Oh, kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sambil mengangkat tanganmu di hadapannya, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi di hadapannya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau akhiri tahun ini untuk tetap memegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah gagal. Kami percaya Engkau sanggup menggenapi janji-janji-Mu. Janji apapun dalam kehidupan kami. Entah janji pemulihan keluarga, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam ekonomi kami, kesehatan kami, gereja kami, bangsa kami. Semua kami percaya Engkau tidak pernah lalai untuk menepatinya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar sebentar kalau kami mau tutup tahun 2020 ini, kami tidak hanya mengingat hal-hal yang buruk, tapi kami terus mengingat kebaikan demi kebaikan, berkat demi berkat yang masih Tuhan curahkan dan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kami percaya tahun depan
akan jauh lebih baik dari tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita nanti. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Rudi, selaku gembala, untuk firman Tuhan, untuk renungannya. Saya menangkap tiga hal. Yang pertama bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Karena Allah yang berjanji, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, yang menyertai kita. Yang kedua, kalaupun kita sampai saat ini, sampai malam hari ini, masih belum mengalami pemulihan, ataupun apapun yang kita alami masih dalam keadaan yang kurang baik, saya percaya satu hal, bahwa ini belum selesai. Masih ada kelanjutannya. Rencana Tuhan selalu indah buat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Rancangan Tuhan gak pernah gagal, dan bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Kita bersyukur. Yang ketiga bahwa saya ingat buah Pak Rui. Cuma 2 buah yang saya ingat. Buah anggur sama buah tomat. Karena saat minggu-minggu ini saya diajak Tuhan untuk selalu bersyukur. Itu yang pertama, anggur. Gemar bersyukur. Yang kedua, tomat. Tobat sebelum kiamat. Kayak film ya. Mencari kiamat. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Inilah hari terakhir sebelum kita menutup tahun 2020. Berikut ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mengingatkan kepada seluruh jemaat bahwa batas waktu penyerahan foto kontes keluarga akan berakhir besok 1 Januari 2021. Kedua, ibadah umum tanggal 3 Januari akan diadakan melalui Zoom pada pukul 9. Nanti link akan dibagikan melalui grup WA pukul 8.30. Berikutnya, ibadah offline akan dimulai kembali pada hari Minggu pukul 8 WIB, hanya 1 kali ibadah. Jemaat dapat menghubungi Pak Dwi untuk pendaftaran. Berikutnya, persembahan dan perpuluhan dapat disalurkan melalui rekening BCA Gereja bersama Rudi Johan. Dan terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat Gia Loka Indah yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan pujian itu sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu.
Hari ini biarkan kami mengakhiri ibadah kami untuk tetap percaya Tuhan janji. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menggenapi janjinya bagi setiap kami. Kami lebih dari pemenang. Kami mampu melewati tahun 2020 ini. Kami juga mampu memasuki tahun 2021 bersama dengan Engkau yang adalah Immanuel, Allah yang berserta dengan kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya kami diberkati, kami menikmati kehadiran-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biar kami tetap belajar untuk memegang setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Jerih lelah mereka di dalam Tuhan, kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar Tuhan yang pulihkan keadaan mereka. Kalau ada pergumulan yang berat, mari datang sebagai gembala yang baik. Engkau menuntun, memimpin kehidupan mereka, membawa mereka ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, sehingga selalu tersedia makanan yang baik bagi kehidupan setiap mereka. Berkati keluarga-keluarga kami, berkati bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, para pemimpin-pemimpin yang sedang bekerja dengan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu. Engkau yang akan memberkati kehidupan setiap mereka. Bapak Presiden kami bersama dengan para menteri dan seluruh jajaran yang ada, Tuhan berkati. Kami bawa gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu menuntun, memimpin setiap kami, setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, yang mengalami kendala. Tuhan berkati sehingga mereka tetap bisa memberkati setiap jemaat yang mereka gembalakan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami akan akhiri ibadah kami dalam ucapan syukur kepada Tuhan sambil menyongsong tahun 2021. Tahun yang penuh dengan pengharapan dan merupakan penggenapan janji Tuhan bagi setiap kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan sekarang pulanglah serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Selamat mengakhiri tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.